Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sebelah kanan saya mungkin bisa ke tengah ya. Jangan terlalu merapat ke sana ya. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulika wa habibikal mustafa Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Ikhwatal iman, para hadirin jamaah salat maghrib, para asatidzah dan para siswa SMP dan SMA Wahdah Islamiyah Makassar, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan pada kita semua. Dan di antara nikmat itu adalah nikmat istiqamah. Nikmat istiqamah. Kenapa? Seorang nabi, apatah lagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang telah dijamin untuk masuk surga. Adalah seorang nabi yang mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun beliau sallallahu alaihi wasallam telah dijamin untuk masuk ke dalam surga, beliau tetap memohon kepada Allah untuk meminta keistiqomahan. Makanya kalau kita lihat, ya tolong perhatiannya ke sini, kita buat kesepakatan dulu. Kalau ada yang cerita, ada yang main-main pulpen, ada yang bersandar, ada yang tidak fokus, kita kasih berdiri di sini satu kaki sampai selesai muhadharah. Sepakat? Sepakat? Ya, supaya antum fokus. Ya, kita ini ya rumah ana di Alauddin, ikhwas sekalian. Jauh-jauh datang ke sini untuk bisa memberikan manfaat kepada antum. Jadi ana tolong minta perhatian antum beberapa menit saja, tidak lama, ana tidak ambil satu hari waktu antum. Hanya 40 sampai 50 menit saja. Ya. 40-50 menit saja. Tidak banyak. Ya. Dan memang ketika kita menuntut ilmu itu butuh kesabaran. Kesabaran untuk menahan mulut, tidak berbicara. Kesabaran untuk menahan lapar. Kami dulu di ma'had 3 tahun, ya. Kadang kalau majelisnya ustadz itu sampai setelah isya, kadang kita tidak makan karena sudah habis makanan, sudah dilahap sama semua santri. Kita harus bersabar. Bersabar itu tidak cerita, ya. Banyak sekali di waktunya antum untuk bisa bercerita, bisa ngomong, bisa sharing, bisa gosip apa semua. Apalagi kayaknya rata-rata para siswa di sini berasrama, ya. Adapun yang tidak berasrama, masya Allah, barakallahu fikum. Semoga Allah menambah semangat antum untuk belajar. Zadakallahu hirsan. Ya. Jadi kau sekalian, itu kita menuntut ilmu butuh kesabaran, belajar butuh kesabaran, sabar untuk semuanya. Jadi seorang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala hidayah dan istiqomah. Ini menunjukkan pentingnya untuk istiqomah. Makanya kalau kita lihat bahasa Arab dari hati apa? Bahasa Arabnya hati? Qalbun, bukan kalbun ya. Kalbun itu hewan yang sering mengganggu orang. Ada dulu di sini dekat Geria Mas, lorong sana untuk Masjid Nurul Hidayah, tahu ya? Itu dulu ada, wallah alam kayaknya sampai sekarang itu masih ada anjing di situ. Kalau kita lewat sering diganggu. Jadi qalbun, kalau kita lihat kata qalbun diambil dari kata qallaba yuqallibu. Qallaba yuqallibu bermakna membolak-balikkan.
membolak-balikkan. Makanya hati sifatnya itu terbolak-balik. Ya, terbolak-balik. Maka Nabi SAW minta kepada Allah untuk tidak dibolak-balikkan hatinya, pokoknya lurus saja. Makanya Nabi mengajarkan kita satu doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Di dalam riwayat yang lain. Jadi antum ketika belajar atau ketika sholat, ketika berdoa, minta ini salah satu doa yang penting. Ya, doa yang penting. Memohon keistiqomahan kepada Allah untuk diteguhkan, diberikan konsistensi untuk belajar, menuntut ilmu syar'i, untuk tarbiyah dan seterusnya. Betapa banyak teman-teman kita, baik para siswa dan siswi, baik para ikhwah dan akhwat, ya. Ketika kita sudah alumni, sudah lama meninggalkan sekolah tercinta, hanya sebatas di SMP Wahda saja belajar, ya, hadir taklim dan tarbiyah hanya di SMP Wahda, tidak melanjutkan tarbiyahnya. Jadi ana sarankan kepada adik-adik semua, para siswa, ya, para ikhwah, nanti kalau ada sudah alumni, ya, bukan di SMP Wahda, mungkin di SMA luar, ya, kalau di SMA Wahda insyaallah terjaga tarbiyah dan seterusnya. Banyak di antara mereka yang contoh para akhwat sudah banyak yang buka jilbab. Padahal dulu Masya Allah jilbabnya jilbab besar, tertutup semuanya. Atau para adik-adik yang mungkin Masya Allah sekarang sudah cingkrang. Nanti di luar pakai jeans, pakai ini, pakai itu. Ya, sudah meninggalkan norma-norma Islam. Ya, jadi kami sampaikan dan saya nasihatkan kepada antum semua untuk tetap konsisten dengan apa yang antum ambil sekarang. Ya, jangan, syariat ini bukan main-main. Salat, ibadah bukan main-main. Hari ini saya salat, besok enggak salat. Sebentar ini saya tadi salat, sebentar tunda saja. Ini bukan main-main. Ya, belajar, hari ini saya belajar, besok saya tidak belajar. Hari ini saya belajar atau detik ini saya belajar, nanti beberapa menit setelahnya saya cerita dulu, saya ini dulu, ya. Para masyayikh, atau kita lihat, ya, kenapa saya buat aturan tidak ada memen pulpen, kan itu kadang mengganggu. Saya pernah ikut muhadarahnya syekh, daurahnya syekh dari Saudi, di Stiba. Saya duduk di sini dulu. Ya, pokoknya saya duduk di bagian sini, di bawah ini. Jadi ketika itu saya bermain-main pulpen. Syekh marah-marah langsung tunjuk saya. Ya, kita juga malu-malu lah. Ditunjuk. Janganlah tal'ab hadal qalam. Jangan main-main pulpen. Mengganggu syekh. Main-main pulpen saja dilarang, apalagi cerita, bicara ini. Bahkan para imam terdahulu, Imam Bukhari contohnya, itu kalau dia belajar, itu tidak mau kasih dengar suara lembaran bukunya, yang suara-suara begini. Karena takut mengganggu syekh, takut mengganggu gurunya. Ya, jadi ini adab yang perlu untuk kita pertahankan. Atau bagi yang belum tahu tentang adab seperti ini, maka kita mulai pada hari ini. Para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah inilah pentingnya untuk kita belajar sirah, ya. Supaya kita mengetahui kembali bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika belajar, atau para sahabat mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya, ya. Bersabar dalam menuntut ilmu itu penting. Bersabar dalam menuntut ilmu itu penting. Ya, barang siapa yang tidak mau bersabar dalam menuntut ilmu, maka dia akan merasakan kebodohan sepanjang hidupnya. Durra ta'allumi sa'atan, ya, barang siapa yang tidak mau menahan kesabaran itu walau sejam saja, walau semenit saja, maka dia akan merasakan kepayahan, kebodohan sepanjang hidupnya. Tidak mau bersabar. Ya, apalagi antum ini rijal, laki-laki, ya. Dan kalau anda lihat sekarang, laki-laki zaman dahulu dan zaman sekarang beda, ya. Zaman kita dulu laki-laki, memang laki-laki. Masih ada perisai Badar? Masih, ya. Saya dulu pernah jadi bukan anggota perisai Badar, ikut, tapi paling depan. Karena paling depan Ustadz, siapa sekarang yang jadi pembinanya? Ustadz Harun. Beda, dulu kami Ustadz Harun. Ustadz Harun itu pernah tinju dada saya dulu. Itu yang tidak pernah saya lupa. Jadi kalau saya ketemu biasa di ma'had, Ustadz, kita dulu pernah tinju dadaku, Ustadz.
Ya. Tapi kita bersabar. Masa baru ditunjuk sudah nangis? Kan bukan sesuatu yang disengaja, itu hanya pelajaran. Baru apalagi yang tinggal di asrama. Ustaz ini kenapa begini? Usahakan ya, apalagi yang mungkin di luar Makassar tempat tinggalnya, tidak di Makassar menetap, karena ada juga orang Makassar tapi tetap berasrama. Kayak saya dulu ya. Saya dulu tidak berasrama, tapi karena melihat jarak rumah dengan sekolah jauh, mending saya asrama, mengambil istifadah juga. Kita kalau menelpon, itu usahakan jangan selalu keluhan-keluhan disampaikan. Mak ini begini, Pak ini begini. Aduh. Antum menambah beban lagi sama orang tua antum. Atau jangan asrama lah, secara umum tentang sekolah. Apalagi SMP Wahda, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Sudah banyak kemajuan dari sisi prestasi siswanya, dari sisi fasilitas. Masya Allah, antum sudah pakai AC semua. Dan itu amal jariah dari kakak-kakak antum. Dulu wali kelas kami itu Ustadz kita, Ustadz Abdul Rahman. Itu Masya Allah dulu belikan AC kami dulu, saya ingat. Ya, dulu kita belajar itu pakai kipas. Dulu masjid ini belum ada AC. Dulu kita di Harun Ar-Rasyid di depan, panasnya minta ampun. Tapi kita bersabar, karena pasti akan berlalu. Fa inna ma'al usri yusra. Bahkan Allah mengulangnya dalam surah Asy-Syams. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tidak selamanya kita selalu dalam keadaan sulit terus. Makanya Nabi, kalau kita bahas sirahnya, tidak selamanya Nabi membahas tentang kesedihan. Tapi ada saatnya Nabi berbahagia. Ya, karena fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Anda hari ini bersabar, maka kemudahan akan datang pada antum, kesuksesan datang pada antum. Ya. Jadi kita harus bersabar. Bersabar, jangan banyak mengeluh. Dikit-dikit mengeluh. Ada sesuatu yang begini mengeluh. Antum ini laki-laki bukan perempuan. Jadilah rijal. Ya. Betapa banyak orang sekarang, anak-anak muda, dia rijal. Rijal kalau ada ceweknya. Tapi kalau tidak ada ceweknya, bukan rijal, setengah rijal. Ya. Jadi apalagi sekarang, ya. Ini Anda sampaikan karena ada kesempatan ya, tentang ya kehidupan antum. Sekarang sudah masuk kayaknya Gen Alpha ya. Nanti masuk ini sudah masuk ya, teman-teman antum, adik-adik antum dari Gen Alpha. Gen Alpha itu kelahiran 2012 sampai ya, karena kalau Gen Z itu kalau nggak salah 97 sampai 2005. Ya, nanti 2005 baru masuk 2012 Gen Z, kemudian setelah itu baru Gen Alpha. Nah sekarang antum hidup di zaman penuh fitnah, dan fitnahnya jangan terjemahkan fitnah itu menuduh. Ini dia tuduh saya padahal bukan saya pelakunya. Bukan fitnah itu. Fitnah dimaksudkan di sini cobaan, ujian. Apa ujiannya? Itu handphone. Masya Allah, ini rata-rata umur antum sudah ada pakai iPhone, sudah ada pakai Samsung S24, S ini, S itu, S kelapa, Masya Allah. Luar biasa. Padahal kita dulu di zaman antum tidak ada seperti itu. Tidak ada. Kita hanya pakai HP communicator ya. Komunikasi untuk telepon dan senter. Yang main ular-ular dulu itu. Itu dulu HP kita. Ya. Atau mungkin ada HP tapi sederhana sekali. Yang hanya 2 GB RAM-nya. Subhanallah. Jadi antum ya, para ikhwas sekalian, tentu harus bersabar dalam menuntut ilmu. Bersabar dalam semua apa yang telah kita programkan untuk kebaikan antum semua. Maka ikhwas sekalian, jadi kami berharap ya, mewakili seluruh guru-guru, seluruh asatidzah, untuk antum menjadi yang terbaik. Ketika antum keluar dari SMP Wahda, menjadi agen perubah. Jangan ikut terus alur ya. Jadilah antum pemuda yang syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Dalam riwayat yang lain, nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang hidup dan tumbuh kemudian berkembang di atas ketaatan kepada Rabb-Nya. Ya. Ini fitnah media sosial luar biasa.
Fitnah media sosial, Instagram, apalagi TikTok, ada lagi Threads, ada lagi ini, ada lagi itu. Setiap tahun akan banyak platform-platform yang baru. Ya. La tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, hatta law dakhala juhra dhabbin lattaba'tumuh, kata Nabi. Kalian akan mengikuti, ini selalu saya sampaikan ketika saya khutbah di sini. Ya. Ada satu kaum nanti yang kalian berusaha untuk mengikutinya. Bahkan kalau dia masuk ke lubang yang kecil, disebutkan juhra dhabb itu kayak lubang untuk biawak, ya, kalian akan masuk juga. Ya, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nabi pernah disampaikan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, sesungguhnya Yahudi dan Nasrani, orang-orang kufar, itu tidak akan pernah ridho. Artinya tidak pernah ridho, tidak akan pernah bebas, tidak akan pernah murtah, tidak akan pernah legah. Selalu setiap tidurnya itu dia berpikir bagaimana strategi untuk menghancurkan kaum muslimin. Dan di antara cara untuk menghancurkan kaum muslimin, dia hancurkan dulu anak-anak mudanya. Antum-antum ini, ya. Apa di antara fitnah yang besar di media sosial? Fitnah lawan jenis, ya. Fitnah lawan jenis. Ini Ustaz, ini saya bahas lagi. Ini penting, ya. Saya beberapa kali mengunjungi pondok-pondok di daerah-daerah selain Makassar, saya sampaikan. Karena ini, ya, fitnahnya begitu besar. Kata Nabi SAW, saya sesungguhnya meninggalkan kepada kalian satu fitnah yang lebih besar fitnah tersebut, yaitu fitnah wanita. Ya. Jadi fitnah di media sosial itu luar biasa. Apalagi di usia-usia antum, ya, lagi buka Instagram, tiba-tiba ada yang follow perempuan. Antum fallback atau tidak? Ketua OSIS, kita fallback, betul. Di sini katanya tidak di fallback, tapi nanti di luar, di blok, atau jangan di fallback. Tapi kalau tidak di fallback, dia tetap lihat story antum. Biasanya, ya, dia yang paling pertama itu lihat story-nya antum. Ya, kenapa saya sampaikan? Karena banyak teman-teman curhat ke saya begitu. Bagaimana caranya nih? Ini. Ya sulit, memang sulit. Karena memang itu tabiat. Tabiat kita memang seorang lelaki pasti suka dengan lawan jenis. Yang salah kalau sesama jenis dia suka. Ya, antum tahu kisah Nabi Lut, kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi ketika itu Ibrahim alaihi salam didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Ibrahim. Jadi malaikat Jibril ini datang dengan wujud manusia. Nanti ketika di Ibrahim itu turunlah syariat ayat tentang penjamuan tamu. Jadi antum lihat bagaimana Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika menjamu tamu. Padahal ini bukan manusia asli. Ini hanya malaikat yang berwujud manusia. Dia sampaikan, wahai Ibrahim, ya saya datang ke sini ingin memberikanmu kabar gembira. Ibrahim, ya sudah lama tidak diberikan keturunan. Maka yang pertama, sebelum memberikan kabar buruk, ya, maka malaikat Jibril memberikan kabar gembira. Ini juga diantara kalau antum mau ngomong sama teman, ada sesuatu yang mau disampaikan, mulai dulu dengan kabar gembira. Busyra dulu, baru kabar buruknya. Karena kalau kabar buruknya jangan sampai teman kita, aduh, ini akhi ini saya dia jebak saya, dan seterusnya. Jadi malaikat Jibril menyampaikan kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, sesungguhnya Allah memberikanmu anak. Ya. Maka ketika Ibrahim mendengarkan apa yang dikatakan oleh Jibril, istrinya juga mendengar. Maka ketika itu, karena istrinya sudah menopause, tidak bisa haid, tiba-tiba bisa haid. Tiba-tiba ada keluar darah dan seterusnya. Kemudian setelah itu hamillah istrinya. Kemudian yang kedua, Jibril menyampaikan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, sesungguhnya saya akan datang kepada Lut untuk memberikannya azab kepada kaumnya. Kenapa? Karena kaumnya LGBT, suka sesama jenis. Maka Ibrahim mengatakan, jangan dulu, tunggu dulu sampai mereka bertobat. Boleh jadi di antara mereka ada yang mau kembali kepada Allah. Boleh jadi di antara mereka ada yang mau bertobat.
tahan dulu azabmu. Tapi malaikat Jibril mengatakan sudah tidak bisa. Tidak bisa dilobi-lobi lagi malaikat Jibril karena sudah lama ini kejadian. Kalau diteruskan tidak ada keturunan. Bayangkan seperti di Jerman ya, menikah sesama jenis, ada tidak anaknya? Ada tidak anaknya? Enggak ada anaknya. Katanya ada anaknya, tetapi ternyata adopsi. Enggak bisa, enggak bisa. Tabiat manusia itu lawan jenis. Laki-laki dan perempuan, enggak ada laki-laki sama laki-laki. Maka malaikat Jibril menyampaikan, saya akan datang kepada mereka. Bukan urusan min Ibrahim, saya cuma minta pendapatmu. Akhirnya setelah itu, turunlah syariat untuk menjamu tamu. Jadi Ibrahim belum tahu siapa ini yang datang. Ternyata nanti akhir-akhirnya dia menyampaikan, ternyata yang datang adalah malaikat Jibril yang berwujud manusia. Maka turunlah ayat, ya, faja'a bi'ijlin samin. Maka ketika itu Ibrahim, pasnya datangnya malaikat Jibril, Ibrahim langsung lari. Kenapa lari? Langsung menyiapkan hidangan. Hidangannya apa? Kambing yang gemuk. Kalau kambing yang gemuk, ya Masya Allah, ya, kambing yang gemuk. Jadi istrinya sudah, mungkin kalau kita sudah disuruh masak, bikin konro, bikin ini, bikin cotok apalah, bikin sate lah, ya. Ini di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya tentang menjamu tamu. Tapi ketika ditahu ternyata dia Jibril, enggak makan. Maka setelah itu Jibril mendatangi Lut. Jibril datang berwujud manusia. Dan dia dikatakan manusia tertampan ketika itu. Maka dia ketuk-ketuk pintunya, Lut. Aduh, siapa dia datang ini? Lut takut ya, jangan sampai yang datang ini kaumnya. Karena mau merangi Lut, karena Lut sudah berdakwah, sudah menyampaikan risalah, jangkau begitu, jangkau begini. Ya sudah-sudah itu, kembalilah kepada Allah. Bahkan Lut mengatakan kepada kaumnya, saya punya banyak anak perempuan, silahkan kau pilih, kau nikahi, silahkan kau gauli dan seterusnya. Tapi kaum Nabi Lut tidak mau. Dia tetap mau dengan sesama jenis. Maka ketika itu Lut membuka pintunya dan datanglah malaikat Jibril. Tapi belum tahu dia malaikat Jibril apa enggak. Ya, dia tidak tahu. Dia hanya menerima tamu. Tapi Lut ketika itu tambah deg-degan, takut karena jangan sampai kalau kaumnya lihat ini Jibril atau orang ini, dia akan nikmati juga. Makanya ketika itu langsung dia tarik tangannya dan langsung duduk. Lalu dia menyampaikan, saya ini Jibril, saya diperintahkan kepada Allah untuk memberikan kabar bahwa kampungmu ini akan dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ya mereka ingkar kepada Allah. Kemudian istrinya Lut alaihi salatu wassalam, dia tidak beriman kepada Nabi Lut, sehingga istrinya terlibat dalam kasus LGBT. Dia juga mendukung satu perbuatan yang sangat buruk ini. Sehingga ini Nabi Lut sudah takut sudah takut dan berusaha untuk menutupi kabar ini sehingga tidak sampai kepada kaumnya, tapi ada istrinya yang ember bocor. Nah, dulu ada sekalian, kalau mau buat pengumuman atau cara untuk mengumpulkan orang itu membakar sesuatu. Jadi istrinya Lut ini betul-betul melihat apa yang terjadi di rumahnya, dan dia mendengar perkataannya semua ya, obrolan yang bilang begini. Akhirnya istrinya Lut keluar, kemudian membuat satu pengumuman, membakar sesuatu, dan berkumpullah kaum tersebut, kaum yang ingkar kepada Allah. Kemudian istrinya mengatakan, datang kau ke rumah, ada laki-laki tampan, kayaknya kau suka semua itu, silahkan. Maka ketika itu kaumnya lari ke rumahnya, kemudian mengetuk-ketuk pintunya. Lut kaget, siapa yang menyampaikan ini? Dan sangat takut untuk membuka pintunya karena takut jangan sampai ini adalah jebakan untuk mengambil ini tamu, ya, Jibril alaihi salatu wassalam. Maka sampai pintu itu hancur, didobrak sama kaumnya. Kemudian dia mengatakan, keluarlah engkau wahai Lut, keluarkan juga itu tamumu yang sangat tampan. Sungguhnya kami ingin menikmati dia. Antum lihat, ya,
suruh itu keluar juga itu yang sini dulu, sini. Antum lihat. Kemudian keluarlah Lut, kemudian kembali menyampaikan nasihatnya, sudah ini kembali mau kok begini. Dan masih tetap pada keinginan yang syahwat yang begitu tinggi dan yang melanggar. Maka keluarlah Jibril. Pasnya keluar Jibril, kaumnya Nabi Lut mengatakan, ini yang kita cari. Ini. Ya. Tapi Jibril mengatakan, sesungguhnya kalian telah ingkar kepada Allah. Ya, langsung berubah, ya. Kemudian setelah itu dibinasakanlah kaum Nabi Lut. Dan antum lihat, dan ini dijadikan sebagai jinayat, ya, dijadikan sebagai hudud, hukuman bagi yang melakukan LGBT. Bahkan disampaikan, ini saya sampaikan saja pelajaran bagi antum. Dalam ilmu syariat, dalam fikih, terkhusus dalam ilmu hudud, berbicara tadi dulu. Kalau seorang lelaki dan sesama lelaki melakukan hubungan intim, kemudian sudah sampai masuk ke duburnya misalnya itunya, maka hukumannya harus didorong dari gedung yang paling tinggi di tempat tersebut. Pasnya dia sudah didorong ke bawah, orang-orang berkumpul di bawahnya, kemudian melempari dia batu. Begitulah siksaan kaum Nabi Lut. Jadi Jibril mengatakan, sesungguhnya azab ini akan turun di waktu subuh. Jadi sebelum subuh prepare, siap-siap, jangan engkau ajak istrimu. Makanya Allah mengisahkan dalam surat Tahrim, wa daraballahu masalan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dua contoh perempuan yang ingkar kepada suaminya. Di antaranya adalah istrinya Nabi Lut. Ingkar kepada dakwah Nabi Lut. Maka Jibril mengatakan, kalau ini anaknya nanti istrimu dan anak-anakmu menyahut, jangan engkau balik ke belakang. Jadi maka Jibril mengatakan, alaisa subuhu biqarib, bukankah waktu subuh ini sudah cepat, sudah dekat? Maka Jibril mengatakan, ya bersegeralah. Maka pergilah Nabi Lut bersama anak-anaknya yang beriman kepada dia, dan binasalah istrinya dan kaumnya. Ya, jadi fitnah media sosial itu luar biasa. Ya, luar biasa, baik dari kalangan yang sesuai habitatnya atau yang melanggar hukum seperti ini. Baik, pembahasan kita di surah Nabawiyah sudah masuk di bagian kedua tentang kelahiran dan nasab Nabi kita Muhammad SAW. Dan pekan lalu, kalau nggak salah, kita sudah tuliskan di papan tulis, kayaknya masih ada itu bekas-bekasnya sedikit, ya. Nasab Nabi SAW sampai ke Adnan. Nasab Nabi SAW sampai ke Adnan. Dan itu yang disepakati oleh para ulama, dari Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay dan seterusnya sampai bin Adnan. Itu yang disepakati oleh Nabi SAW. Jadi adapun yang lainnya itu perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan sampai ke Nabi Adam, ya, dan seterusnya. Ya, memang semua kita dari Nabi Adam, tapi silsilah nasab beliau tidak jelas. Bahkan, ya, kita sudah sampaikan kemarin bahwa dia keturunan dari Ismail. Ya, tapi tidak diketahui berapa nabi atau berapa orang sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Hanya sampai kepada Adnan. Kemudian kita sebutkan di pekan lalu bahwa Nabi SAW bersabda dan menjelaskan tentang keutamaan nasabnya. Inna Allah subhanahu astafa Kinanatan min waladi Ismail. Ya, wastafa Quraisyan min Kinanah. Ya, wastafa Kinanatan, wastafa Quraisyan min Kinanah. Ya, dan begitu banyak, ya, keutamaan nasab Nabi SAW. Dan kita sebutkan bahwa keutamaan kakek beliau Abdul Muttalib begitu banyak, ya. Beliau adalah salah seorang yang menemukan sumur Zam-Zam yang telah lama rapuh, yang telah lama hilang. Ya, kita sudah sebutkan ketika itu mereka mau berperang, bahkan
saling memilih siapa di antara mereka, apakah kaum Quraisy atau Abdul Muttalib sendiri yang memiliki Zam-Zam tersebut. Tapi karena kesungguhan dari Abdul Muttalib, ya, meskipun dia haus, bahkan dikatakan silahkan gali kuburan masing-masing, karena kita tidak tahu siapa di antara kita yang duluan mati karena kehabisan air. Karena dia meminta kepada kaum Quraisy air, karena dia melakukan perjalanan ke Syam, ya, ketika kita sebutkan untuk apa? Pergi ke Syam untuk mendatangi orang pintar. Tayyib, barakallahu fiik. Mendatangi orang pintar atau dukun, nenek-nenek, untuk menentukan siapa yang memiliki air Zam-Zam ini. Ini orang dulu itu masih datang ke dukun. Ya, belum datang Islam secara kafah kepada mereka. Ya. Tapi di pertengahan jalan Abdul Muttalib, ya, hilang darinya sumber air. Ya, artinya bekal air mereka sudah habis, mau meminta kepada kaum Quraisy. Tapi kaum Quraisy mengatakan, kalau kami kasihkan ini air, berarti setengah dari air Zam-Zam kami punya. Tapi karena konsisten Abdul Muttalib dengan apa yang dia telah putuskan, maka Abdul Muttalib tidak memberikan air Zam-Zam tersebut, atau tidak meminta air darinya. Kemudian Abdul Muttalib juga orang yang sangat terpandang di Mekah, orang paling kaya, pedagang, dan seterusnya. Makanya kalau Nabi SAW tidak diangkat menjadi Rasul, tidak diangkat menjadi Nabi dan seterusnya, maka cukuplah Nabi SAW dikenal sebagai pamannya orang yang menemukan air Zam-Zam. Ya. Kalau kita mungkin, di antara kita mungkin ada omnya yang owner ini, ya, direktur perusahaan ini, kita sudah bangga. Ya, meskipun kita mungkin tidak berprestasi di kelas, tidak terkenal di sekolah, tapi cukup om kita, oh, kita yang punya ini Sementonasa, jadi tidak perlu Sementonasa ini. Jadi seperti itu. Jadi kalaulah Nabi tidak diutus atau tidak dijadikan Nabi dan Rasul, maka cukuplah beliau berbangga atau menjadikan Abdul Muttalib sebagai pegangan beliau. Oh, saya ini dan seterusnya. Kemudian kita sebutkan bapak beliau sallallahu alaihi wasallam adalah anak yang sangat disayangi oleh Abdul Muttalib. Bahkan ketika itu, coba siapa yang bisa menyebutkan nama anak dari Abdul Muttalib ketika beliau menggali sumur Zam-Zam? Fadhal. Al-Harith, barakallahu fiik. Saya nak bawa hadiah ini, insyaallah. Al-Harith, ketika beliau menggali Zam-Zam, beliau berazam dan bernazar bahwa kalaulah nanti anak saya 10 laki-laki, maka saya akan membunuh di antara mereka. Saya akan tebas di antara mereka. Maka setelah itu, beberapa tahun setelahnya, lahirlah keturunan beliau berapa? 16. 6 perempuan, 10 laki-laki. Dan kita sudah sebutkan anak-anak beliau. 10 diantaranya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka ketika itu, ya, Abdul Muttalib ingin menunaikan nadarnya, ingin membunuh di antara 10 anaknya itu. Maka di antara orang-orang ketika itu memberikan usulan kepada Abdul Muttalib, daripada kau bunuh anakmu, ya, kau sudah setengah mati nih, buat kemudian istrimu lahirkan dan seterusnya, tidak usah dibunuh, tapi cukup diberikan atau ditebus dengan unta. Jadi setiap satu kali nadar, setiap satu kali mengundi 10 unta sampai 100 unta. Jadi diundilah, singkat cerita diundi. Setiap diundi itu yang keluar namanya adalah Abdullah. Bahkan setiap beliau mau mengundi, beliau selalu berdoa kepada Allah, Allahumma ini anakku atau 100 unta. Allahumma anakku kodong, jangan saya tebus, ya, cukup 100 unta saja. Sampai ke 9 kali, nanti ke 10 kalinya baru keluar 100, ya, baru keluar unta. Jadi di total, karena setiap 10, ya, setiap mengundi 10 kali, 10 unta dikali 10 berarti 100. Jadi beliau menebusnya dengan 100 unta. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala menjaga Abdullah bin Abdul Muttalib, karena dari Abdullah akan lahir seorang nabi. Ya, akan lahir seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian kita sebutkan di pekan yang lalu bahwa Abdullah ya hanya memiliki satu istri. Ya meskipun banyak khilaf. Nama istrinya Aminah bintu Wahab bintu Abdi Manaf bintu Zuhrah bintu Kilab. Nah, bintu Kilab ketemulah nasab beliau dengan suaminya Abdullah. Ya, jadi nasab ya di sini. Ketemulah beliau dengan suaminya di nasab ya bintu Kilab. Disebutkan keutamaan Abdullah ini banyak ya. Ada yang mengatakan bahwa dia punya bibit unggul sehingga orang-orang dulu kalau mau punya anak yang bagus, yang ganteng misalnya, kemudian cerdas misalnya, maka harus digauli dulu dengan Abdullah. Tapi ada yang mengatakan juga Abdullah itu ada cahayanya. Tapi cahaya itu sudah diambil oleh Aminah. Lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari awal Allah sudah menjaga Abdullah bin Abdul Muttalib karena darinya akan turun nabi, akan dilahirkan seorang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita sampaikan bahwa diyakini oleh kaum sufi tentang cahaya-cahaya, bahwa sesungguhnya cahaya yang pertama yang diturunkan oleh Allah adalah cahaya nabi. Ya, awwalu khalaqallahu nuru nabiyyika, ya, yang cahaya yang pertama diciptakan oleh Allah adalah cahaya nabimu. Padahal ini hadis palsu. Ya, hadis palsu. Bahkan Nabi menegaskan bahwa kullukum min Adam wa Adam min turab. Sesungguhnya kalian ini ya dari Adam, dan Adam itu dari tanah. Dan juga disebutkan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Sesungguhnya saya adalah pemimpin anak-anak cucu Adam pada hari kiamat. Jadi ini sudah cukup membantah apa yang diakui oleh kaum sufi, mengatakan bahwa cahaya Allah itu yang pertama diciptakan olehnya adalah cahaya yang berada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa Nabi Muhammad adalah orang biasa. Ya, dulunya beliau adalah seorang remaja, seorang anak, ya, seorang lelaki yang biasa. Tapi akan timbul nantinya tanda-tanda nubuat. Nanti kita akan sebutkan di pertemuan-pertemuan ke depannya bagaimana Nabi ketika ingin dijadikan sebagai nabi, ya, atau dijadikan sebagai rasul, beliau bertahanus. Bertahanus itu kadang diartikan bersemedi, ya. Tapi syariat kita memberikan penjelasan, ya, menyendiri di Gua Hira. Menyendiri. Nanti kita sebutkan secara tafsil di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Kemudian juga kita sebutkan tentang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafatnya ayah beliau sallallahu alaihi wasallam ketika berdagang ke Madinah. Sampai di Madinah tiba-tiba beliau sakit kemudian meninggal. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad kecil masih dalam janin, masih di kandungan. Makanya Nabi terlahir sebagai anak yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Sesungguhnya ada di antara orang-orang yang lahir dalam keadaan yatim fa'awa, dan Allah memberikan naungannya, itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebutkan bahwa orang yang paling butuh sebenarnya kasih sayang itu, kalau kita mau bilang ini kodong-kodongnya, ya, adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lahir ya dalam keadaan tidak memiliki bapak. Beliau besar, beliau remaja, tidak ada mamanya. Ya, besar-besar lagi, ya, ini tantangannya lelaki, ya, anak lelaki, ya, SMP, SMA, SD sampai kuliah kadang dibiayai sama orang tua. Kuliahnya nanti kalau mau lanjut kayaknya cari biaya sendiri. Setelah itu mau menikah cari uang panai. Ente sudah menikah? Belum, Ustaz. Kenapa? Panainya mahal. Ya, ini kayaknya belum pembahasan nanti, tapi seperti itu realitas seorang lelaki, seperti itu, sulit. Tapi seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tegar dengan dakwahnya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam ya tetap ya mencari bekal kerja. Nanti pas dia kerja ketemulah dengan Khadijah. Dan Khadijah cerdasnya, dia punya mata-mata juga. Karena Khadijah ini sudah jatuh cinta kepada sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia mengutus satu perempuan juga, ya, satu orang
untuk pergi ke sebuah tempat. Maka di perjalanan beliau melihat sallallahu alaihi wasallam bagaimana akhlaknya, bagaimana tutur katanya. Makanya kalau antum melihat orang aslinya bagaimana, lihat ketika safar. Makanya kata safar itu asfara yusfir. Dari kata asfara yusfir ya artinya membuka. Kalau antum melihat orang ketika safar. Jadi Nabi ketika itu sudah istilahnya kita sudah senter-senter bela sama Khadijah. Oh ini begini akhlaknya sallallahu alaihi wasallam, begini ini dan seterusnya. Maka tertariklah Khadijah, kemudian dia dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita akan membahas tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penutup. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam disepakati oleh ulama di bulan Rabi' al-Awwal. Rabi' al-Awwal. Ada yang mengatakan beliau sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Ramadan. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul di umur 40 tahun. Di umur 40 tahun di bulan Ramadan dan seterusnya. Sehingga kalau kita tarik 40 tahun maka ketemu dengan Ramadan. Sehingga banyak ulama menyimpulkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Ramadan. Tapi ini lemah. Sehingga yang dikuatkan oleh para ulama adalah bulan Rabiul Awal di tahun gajah. Ya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di hari Senin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, kenapa engkau mengkhususkan hari Senin? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya hari Senin adalah hari kelahiranku. Inna yaumal itsnaini yauma wiladati. Sesungguhnya hari Senin adalah hari kelahiranku. Kemudian setelah itu dari sinilah juga Nabi mengabarkan bahwa hari Senin itu hari Senin dan Kamis hari penyetoran amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di hari Senin dan di hari Kamis kita disyariatkan atau dianjurkan untuk berpuasa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya ingin amalan-amalanku diangkat, kemudian dilaporkan, kemudian disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Senin dalam keadaan aku berpuasa. Kalau kita melihat tentang amalan puasa, ya. Amalan puasa tentu adalah amalan yang sangat dahsyat. Yang keutamaannya juga tidak kalah hebat dengan keutamaan amalan-amalan yang lainnya. Ya. Dengan puasa ya kita bisa menolak musibah terjadi, dengan puasa doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awwal. Ya, Rabiul Awwal di tahun gajah. Ya, di tahun gajah. Ini yang disepakati oleh para ulama dan juga disebutkan dalam kitab Rahiqul Maktum. Kitab Rahiqul Maktum. Nanti insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan menyebutkan tentang kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir kenapa disebut tahun gajah, kemudian seterusnya. Wa tarikhul awwal ashah wa tsani ashhur. Wa huwa yuwafiqu al-yawm ats-tsani wal 20 min syahri April. Ini secara Masehinya, miladiahnya. Katanya Nabi SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal ya, tahun gajah, amal fil. Wa huwa yuwafiqul yawm ats-tsani wal 20. Dia lahir pada tanggal 22 April 571 Masehi. Ini kalau mau dimiladiahkan ya. Saya ulangi. Jadi Nabi itu lahir secara Hijriyah 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tapi kalau mau dilihat miladiah atau Masehi, wa huwa yuwafiqul yawm ats-tsani wal 20 min syahri April sanah 571 miladiah. Tanggal 22 April, ada yang lahir 22 April sini. Setelah hari Kartini, ya. 22 April ya, tahun 571 Masehi. Ini tahun kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan tanggal beliau dilahirkan di bumi ini. Salah satu faedah yang bisa kita ambil setelah kita menyebutkan
penanggalan Hijriah. Terkadang orang sekarang melupakan penanggalan Hijriah. Padahal penanggalan Hijriah adalah penanggalan yang pertama. Masehi kapan? Kapan? Di zaman Nabi Isa. Baru ada miladiah 1 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan teman-teman yang lain. Tapi yang pertama itu Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, ya, dan yang lainnya dan yang lainnya. Jadi nanti insyaallah yang hafal bulan-bulan Hijriah, ya, secara mungkin tidak enggak, harus lancar. Nanti insyaallah saya kasih hadiah. Saya kasih hadiahnya tidak tahu duit kah atau apa nanti insyaallah. Mana al-akh kemarin yang berhasil, siapa nama tak lagi? Irsyad, kelas 9. Ya, beliau ini kemarin yang dapat hadiah 50.000 setelah menyetorkan nasab Nabi SAW secara lancar, masya Allah, tabarakallah. Ya, tapi ingat, ya, antum hafal begini bukan untuk duit, bukan untuk hadiah. Ini nasihat untuk semuanya, bukan Irsyad saja. Ini untuk memotivasi antum dan membantu antum untuk menghafal, ya, untuk belajar dan menghafalkan ilmu. Ya, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Ya, ini kita full motivasi hari ini. Ada banyak kajian, tapi la nuridu minkum ilal islah. Ya, kita ini ustaz-ustaz, guru-guru antum tidak menginginkan dari antum kecuali perbaikan. Antum rubah, akhlak antum tambah baik, akhlak antum tambah mulia. Ya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.